Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi ke-8 dari pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah, yaitu dengan tema pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia. Nah, pada materi kali ini terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia. Nah, bagaimana sih kedudukan bahasa Arab di Madrasah Indonesia itu? Jadi, kedudukan bahasa Arab di Madrasah Indonesia menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 184 tahun 2019, yaitu sebagai mata pelajaran wajib bagi madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, serta madrasah aliyah yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa Arab juga merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab, baik reseptif, yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan, maupun produktif, yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia itu? Jadi, tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia adalah yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu yang pertama, maharatul istima' atau menyimak, kemudian yang kedua, maharatul kalam atau berbicara, kemudian yang ketiga, maharatul qiraah atau membaca, dan yang terakhir yaitu maharatul kitabah atau menulis. Nah, kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Nah, setelah kita mengetahui kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia, kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia. Nah, pada problematika ini saya akan menjelaskan 2 kajian, yaitu yang pertama kajian secara teoritis dan yang kedua yaitu kajian lapangan. Kajian lapangan ini terdiri dari hasil wawancara dengan guru bahasa Arab. Baik, yang pertama kajian secara teoritis terlebih dahulu. Secara teoritis, problematika pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu problem yang berkaitan dengan aspek bahasa atau aspek linguistik, dan yang kedua yaitu problem yang berkaitan dengan aspek non-linguistik. Nah, yang pertama yaitu aspek linguistik meliputi bunyi yang terdiri dari makhraj, kemudian mad, sukun, tasydid, lam syamsiyah, lam qamariyah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berupa tulisan seperti bentuk huruf awal, di tengah, atau di akhir kalimat, kemudian tulisan yang dimulai dari kanan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kosakata
seperti muradif, mudhad, mustarak dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu qaidah syarfiyah seperti istiqaq, jamak mudzakkar salim dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu qawaidun nahwiyah seperti i'rab dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu struktur jumlah seperti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian problematika dari aspek non-linguistik meliputi siswa yang terdiri dari minat siswa tersebut dalam belajar bahasa Arab, kemudian motivasinya kurang dalam belajar bahasa Arab. Kemudian perbedaan individu, sikap dan lain sebagainya. Yang kedua, problem dari guru. Jadi guru ini tidak profesional atau minim metode dan kurang kreatif dalam mengajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu problem dalam sistem kebijakan, materi, kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada juga faktor sosiokultural dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengetahui problematika pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia secara teoritis, sekarang saya akan menjelaskan problematika pembelajaran bahasa Arab dari hasil wawancara dengan salah satu guru bahasa Arab di MTS Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes, yaitu Ibu Ismatul Maula SPD. Berdasarkan pengalaman beliau bahwa problematika yang beliau temui di lapangan dalam mengajarkan bahasa Arab yaitu yang pertama, anak lulusan SD itu kurang pemahaman mengenai bahasa Arab seperti kosakata bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mereka tidak bisa membaca karena mereka itu tidak mau mengaji. Kemudian problem yang ketiga yaitu mereka yang dari lulusan SD kemudian tidak sekolah madrasah dini atau diniyah, kemudian tidak mondok, dan bukan lulusan MI, kesulitan dalam pembelajaran imla atau sulit untuk menulis bahasa Arab dengan baik. Setelah kita mengetahui problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia, kemudian apa saja sih alternatif solusi terhadap problem tersebut, yang mana masuk pada pembahasan yang ketiga. Nah, apa saja sih upaya yang dilakukan oleh guru dan siswa itu? Jadi, usaha yang dilakukan oleh siswa yaitu seperti yang pertama, di luar jam pelajaran sekolah, siswa menyediakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu ketika siswa mengalami kesulitan pada materi bahasa Arab, siswa bertanya kepada guru, teman, kemudian meminta bantuan kepada orang lain yang lebih tahu, dan ada pula yang belajar secara kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu siswa berusaha menghafal mufrodat, qawaid, menerjemahkan, dan juga belajar semua yang berhubungan dengan imla. Dan yang terakhir, siswa berusaha banyak membaca teks Arab. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru hendaknya selalu menggunakan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan ulangan harian dan pekerjaan rumah untuk membantu siswa dalam hal penilaian. Yang ketiga, guru itu menyuruh siswa untuk menghafalkan qawaid, mufrodat, dan menterjemah untuk menulis bahasa Arab dan untuk lebih banyak membaca teks Arab. Dan yang terakhir, guru juga mengusahakan untuk selalu menggunakan metode-metode yang terbaru. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Indonesia. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.